Ya, Assalamualaikum Kak Eri. Waalaikumsalam warahmatullah. Suara saya kedengeran nggak, Kak Pra? Jelas, jelas. Suaraku kedengeran Jelas. nggak, Kak? Oh, jelas banget. Oke, Jelas alhamdulillah. banget. Jelas banget. Ini Sinyalnya mengudara dari mana bersahabat. nih, Kak? Dari Bekasi? Oh Oh, iya, bisa. kita beda planet Oke, ya. siap. Kalau itu planet Depok, sekarang planet Bekasi saya gitu. Jangan ngomong-ngomongin sinyal, nanti tersinggung. Ya, jangan sampai ngambek, nanti repot. Baik, baik. Oke. Ya, ada juga dari Bekasi nih. Ada Kakak Elsa dari Bekasi ya. Halo, Satu Elsa, tempat Kakak dengan Elsa. Kak Eri. Ya mungkin kita tetanggaan Ada jangan-jangan ya. Kakak Neng. Oh, jangan-jangan ya, Kak. Ya, tangga. Ya, malam ini kita mau ngomong apa sih, Kak? Ngomong-ngomong. Kita mau ngomong tentang minat dan bakat gitu ya, mengenali minat dan bakat gitu ya. Tema yang mungkin nggak tahu ya, kalau selama beberapa waktu saya bergabung dengan sahabatku, itu kayaknya banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang muncul gitu dari eh, teman-teman gitu ya. Wabil khusus sih sebenarnya mereka-mereka yang lagi bingung gitu, maksudnya nggak tahu sebenarnya apa sih minat aku, apa sih bakat aku gitu kan. Banyak nanya gitu kan, akhirnya konsultasi di aplikasi sahabatku gitu kan. Nah, makanya kemudian mungkin tema ini yang menarik untuk kita angkat nih, Kak Afra gitu. Oke. Ya, ngomong-ngomong soal minat dan bakat nih kan Kakak Eri sebagai psikolog yang sudah Ada Kakak Mitra, melalang sapa buana dulu dan Kakak sering Mitra banget loh. nih menemukan. Oh, ada Kakak Mitra. Oke, ada Iya, Kakak dia selalu Mitra, ada atensi loh Kakak. di mana-mana loh. Ini ada pesan terselubung sepertinya Kakak Eri. Enggak, Kakak Mitra itu fans fans club saya biasalah gitu, Oke, koordinator. oke. Fans nomor satu Kakak Eri ya Kakak Iya, Mitra ini tiap ya. hari kerjaannya Yang sudah ngasih-ngasih bersama. tambahan fans gitu ke saya gitu kan. Oke, baik. Ya, Kak Eri kita Gimana gimana buka Kak dulu Pra? kali ya Kak ya. Oke oke, Ya, silakan baik. silakan. Ya, teman-teman semuanya karena udah join Kakak Eri malam ini ya, jadi kita langsung buka aja ya. Saya sapa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat malam teman-teman semua. Waalaikumsalam. Kita ngobrol bareng di saat Sabtu malam barengku. Edisi spesial malam ini kita menghadirkan Kakak Eri, seorang psikolog yang juga psikolog di sahabatku ya, selain di tempat lain tentu banyak ya. Dan beliau juga seorang penulis loh teman-teman, bukunya sudah terbit dan bisa dicek ya di IG beliau. Nah, malam ini kita akan fokus membahas tentang minat dan bakat. Nah, Kak Eri, enaknya minat dan bakat ini kita mulai dari mana dulu nih bahasnya, Kak? Ya, oke. Apa kita mulai dari mana nih bahasannya nih, Kak Afra? Ya, dari Kakak Eri, enaknya gimana? Kita bahas dari mana dulu nih, Kak? Mungkin apa Oke, itu mungkin minat bakat kita kali ya, Kak ya? Oh, Maksudnya, oke. Boleh, boleh, boleh. Jadi apa itu minat, apa itu bakat gitu ya? Kadang-kadang orang ya, memang ya. seringkali bingung nih, Kak Afra gitu kan, seringkali nyampur-nyampurin antara minat dengan bakat gitu kan. Jadi apa namanya selalu dan seringkali memang pertanyaannya sepaket. Kak, aku nggak tahu nih minat aku apa, Kak, aku nggak tahu sih bakat aku apa gitu. Dan kalau kita datang ke psikolog, itu juga ada tuh layanan, misalnya psikotes minat dan bakat gitu. Jadi selalu memang kata bakat dengan kata minat seringkali digabungkan. Padahal sebenarnya minat dan bakat itu sesuatu yang berbeda, Kak Afra. Jadi kalau bicara tentang bakat dulu kali ya. Jadi kalau bakat itu kan sebenarnya bicara tentang kemampuan, potensi gitu. Jadi lebih kepada sifat-sifat produktif gitu. Kalau saya mau ngambil sedikit definisinya dari seorang tokoh yang bikin instrumennya namanya talent mapping, Abah Rama gitu, dia bilang bakat itu sifat produktif gitu. Nah, sementara kalau minat itu sebenarnya sesuatu yang kita suka gitu, sesuatu yang kita gemari gitu. Nah, bedanya apa? Kalau bakat itu biasanya lebih banyak unsur given ya, unsur pemberian dari Allahnya. Jadi Allah udah kasih bakat seseorang ini seperti ini gitu loh. Jadi memang udah dari sananya lah bahasanya. Jadi unsur-unsur yang langsung nature-nya, yang langsung dari Allahnya itu lebih besar. Sementara kalau minat itu lebih banyak dipengaruhi oleh faktor lingkungan sebenarnya gitu. Jadi uh, kalau dalam istilah psikologi namanya nurture gitu ya. Jadi faktor pengaruh dari lingkungan. Jadi misalnya gini, kalau Mbak Afra sendiri, Kakak Afra sendiri, minatnya apa sih? Ya.
Saya mau nanya dulu nih ke Kak Afra nih, Minat tahu nggak aku minatnya? ini, Jangan-jangan Kak Afra nggak tahu. tahu lah. Tahu dong. Oke, apa tuh Kak Kreatif, Afra? ya, Oke, berkenaan dengan sesuatu yang kreatif gitu Kak, misalnya kayak oke. desain. Kalau dulu aku Mm-mm. sukanya handcrafting, tapi seiring Oke, berjalannya waktu, kemudian hal baru akhirnya aku lebih suka desain, kayak mainin Canva atau misalnya mm-mm. animasi. Oke. Jadi memang dari dulu udah tertarik ya dengan kayak gitu ya. Ya, Nah, ketertarikan itu munculnya pernah nggak Kakak Afra sadari? Itu dari mana sih pengaruhnya? Apakah nonton? Apakah ngikutin temen awalnya? Atau mungkin gimana gitu? oke. Eh, karena apa ya? Karena waktu SD sih Kak. Jadi mungkin awal Mm-mm. mulanya waktu SD itu aku pernah ada apa namanya ekskul ya, pilihan Mm-mm. ekskul. Waktu itu aku pengen ekskul bela diri nih. Oke. Cuman ternyata ekskul bela dirinya itu sore sampai maghrib. Dan sedangkan rumahku jauh Mm-mm. dari sekolah. Jadi akhirnya aku pilih ekskul yang cukup bisa aku ikuti. Oh ternyata ada ekskul menggambar. Mungkin dari situ ketertarikan aku ke seni lebih besar sih Kak gitu. Oke, jadi ketertarikannya munculnya justru dari ikut ekskul itu ya. Nah, itulah minat sebenarnya. Iya, Jadi minat ketika itu bisa ikut munculnya ekskul. dari pengaruh pengaruh lingkungan gitu. Jadi mungkin karena dari ekskul atau misalnya kita bergaul dengan teman-teman yang suka banget menggambar gitu. Akhirnya kita jadi, ih kayaknya enak ya, kok suka ya gitu kan. Misalnya mungkin lingkungan kita banyak orang-orang yang suka pada seni misalnya, akhirnya kita jadi tertarik sama seni. Nah, itu minat sebenarnya. Jadi minat itu sesuatu yang lebih banyak dipengaruhi oleh lingkungan gitu. Kayak misalnya gini deh Kakak Afra, dulu ya orang nggak terlalu happening ya, atau orang nggak terlalu tertarik dengan yang namanya masak. Tapi semenjak kemudian di televisi itu ada acara masak-memasak gitu ya, mau Master Chef kek, mau Top Chef kek, mau namanya chef-chefan apalah gitu kan. Nah, akhirnya banyak anak-anak jadi tertarik gitu. Banyak orang-orang jadi tertarik dengan memasak gitu. Mbak Afra sendiri suka masak nggak? Kita jadi in-depth interview Ini nih ke saya Kak sudah Afra nih. menduga pertanyaan jebakan buat saya dari kakak. Ya, saya Ngeri mulai ya suka kalau masak, ngomong sama saya psikolog. tertarik. Mm-mm. Jadi saya tertarik banget tuh ikutin MasterChef dari zaman saya Mm-mm. SMA, kakak. Saya ikutin Mm-mm. MasterChef US, MasterChef Ya, Australia gitu. Tapi satu saya nggak suka masak gitu. oke. Eh, nah, baru baru akhirnya suka masak itu setelah pandemi loh, Kak. Oh, oke. Nah, itu kan minatnya muncul ketika pandemi kan. Nah, itu minat tuh gitu kan. Ya, Nah, sementara kalau bakat itu tuh sesuatu yang memang udah given, jadi udah memang ada di dalam diri kita. Nah, itu bisa disadari ataupun tidak disadari, Kakak Afra gitu. Jadi, hmm, apa namanya? Kalau bicara tentang bakat, misalnya gini, saya bisa loh menyanyi gitu, dan saya suka nyanyi gitu. Percaya nggak, Kak Afra? Saya suka nyanyi. percaya Atau dong, butuh bukti? percaya. Butuh bukti saya harus nyanyi sekarang? Jangan ya. Eh, Nanti pada kabur, Bang, nanti udah pada gabung sini 20 orang pada kabur semua. Jadi saya suka nyanyi, tapi karena saya nggak punya bakat nyanyi, ya nyanyi hmm, saya sebagus-bagusnya nyanyi saya tetap nggak akan ngalahin Agnes Monica gitu ya, nggak akan ngalahin Tulus gitu ya. kan. Ya karena mereka mungkin punya talent di situ, mereka punya bakat itu gitu. Jadi itu bedanya bakat sama minat gitu Kak Afra. Ya mudah-mudahan menggambarkan loh seperti itu. Makanya Ya, memang ya. lebih Jadi susah jelas sih. untuk mengenali bakat. Intinya lebih susah untuk mengenalin Hmm, bakat dibandingkan minat. Kalau minat itu sangat bisa oke. terlihat karena tergantung pengaruh lingkungan. Tapi kalau bakat itu memang karena ada di dalam gitu ya, kadang-kadang tidak disadari juga. Jadi memang lebih susah untuk kenalin bakat. Gitu. Aduh, Benar, kakak ini benar, benar, butuh benar. bukti Aku juga katanya. menyadari. Butuh Bukti apa nih bukti. kak? kalau kalau Maksudnya, begitu saya akan saya, menggali dari Kak Eri. Ya, uh, jadi buktinya apa kakak? Kalau yang kakak alami gimana kakak? apanya nih yang dialami apa nih? Itu, itu. Apa namanya? Kalau memang bakat itu lebih sulit untuk dikenali, gitu, untuk Ya, ditemu kenali. Kalau dari teman kayak itu gimana sih kak prosesnya sampai kemudian akhirnya menemukan nih ini bakat gue gitu. oh, sejujurnya nih ya, kayak ketika saya menjalankan peranan saya sebagai psikolog gitu, itu kan profesi ya, kakak Hmm. Mitra, kakak Afra. Nah, itu
untuk menemukan itu, awalnya dulu sejujurnya saya bisa bilang itu diawali dari, justru saya udah terlambat ya, kelas 3 SMA. Saya baru baru itu pun sebenarnya bukan dilandasi oleh satu alasan yang kuat gitu, atau argumentasi yang cukup kuat, karena saya dulu masih awam tuh tentang psikologi, saya nggak pernah tes psikologi gitu. Jadi ketika saya ketika saya dulu lulus SMA, mau menjelang lulus SMA, zaman saya kan dulu cuma IPA IPS, saya anak IPA, terus saya bingung gitu. Saya jurusan IPA, tapi kok saya nggak terlalu suka ya pelajaran IPA gitu. Jadi kalau mau lihat raport saya gitu, nilai-nilai eksaktanya justru yang IPS yang fisika, kimia gitu ya, matematika gitu. Apalagi fisika lah, pokoknya itu jeblok banget gitu. Dulu kalau ditanya kenapa saya milih IPA, kan kalau dulu zaman saya kan penjurusan di kelas 3 ya. Kenapa saya milih IPA? Saya berpikir dulu memang nilai-nilai saya waktu kelas 1, kelas 2 itu yang bagus, lumayan bagus adalah di IPA. IPS-nya juga oke sih, tapi dulu nilai-nilai eksak lebih cenderung trennya oke. Tapi ketika kelas 3, nggak tahu kenapa, saya langsung berpikir gini, Kakak Afra. Ngapain sih orang duduk, itu mesti dihitung-hitung gayanya, gitu. Ya, kalau pelajaran fisika kan gitu ya. Atau kenapa sih orang misalnya mau minum sirup aja, mesti dihitung kandungan sirupnya apa, terus dicampur air, ketemu H2O, terus jadinya apa, gitu. Buat saya, aduh, kayaknya ribet banget hidup saya ya. Ya karena saya nggak suka, Kakak Afra. Karena saya nggak suka, saya nggak punya minat di situ. Nah, disitulah akhirnya saya berpikir, saya mau kuliah, tapi saya cocoknya apa nih gitu. Kalau di jurusan-jurusan cocok, akhirnya ngobrol lah, banyak ngobrol sama senior, banyak ngobrol, dan akhirnya banyak senior kasih masukan, lu tuh kayaknya bagusnya, sebenarnya lu tuh kayaknya kemampuannya di tengah-tengah antara IPA atau IPS, jadi bukan IPS tulen, juga bukan IPA tulen gitu, dia bilang gitu. Jadi kalau jurusan-jurusan yang ada di situ yang cocok tuh ya kayak psikologi yang sebenarnya ilmu tengah-tengah ya. Makanya di fakultas tertentu psikologi jadi jurusan IPA, di fakultas tertentu di universitas tertentu jadinya jurusan IPS gitu kan. Nah, pilihan waktu itu psikologi atau akuntansi atau apalah gitu kan waktu itu. Nah, akhirnya saya coba mendalami gitu saat itu. Saya apa ya yang bisa memperkuat saya untuk ngambil satu jurusan. Akhirnya saya coba lebih banyak introspeksi, saya lihat ke dalam diri saya, apa sih yang saya suka gitu. Nah, saya nggak tahu kenapa waktu itu di kelas 2 saya ketemu pelajaran sosiologi, dan nilai sosiologi saya itu menonjol gitu. Jadi walaupun saya jurusannya di kelas 3-nya IPA, tapi ketika kelas 2 kan belum ada penjurusan, saat itu nilai sosiologi saya menonjol. Akhirnya saya coba mendalami sosiologi, apa yang saya suka dari sosiologi. Ternyata bukan sosiologinya, justru saya suka dengan mempelajari manusianya saat itu. Terus akhirnya ada teman kasih masukan, lu tuh enak Ri jadi tempat sharing gitu. Jadi banyak orang jadi, nggak tahu sih muka saya mungkin kayak tong sampah kali ya, Kakak Afra gitu jadinya. Jadinya sebelum ketemu saya bawaannya pengen curhat aja gitu ya. Namun Kakak Afra nggak nganggap saya gitu ya. Nah, akhirnya waktu itu ngobrol gini kalau emang lu suka dengerin orang, suka bantu orang, kayaknya lu cocoknya di psikologi gitu. Nah, saat itulah akhirnya saya berpikir, oke, apa itu psikologi? Nah, baru saya cari tahu tuh psikologi itu ilmu yang bla 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 bla. Jadi even telat sih saya taunya, tapi saya bersyukur karena ternyata memang mungkin Allah kasih tunjuk jalan saya gitu. Jadi mungkin emang ini jalan yang memang sesuai dengan minat dan bakat saya gitu. Jadi ya jalan ini bisa enjoy gitu. Gitu Kakak Afra. Oke. Ya, muka kebapaan. Oke. Oke, Kak Fajri. Memang. Daripada keibuan kan Kak Fajri repot dong kalau muka saya keibuan. Betul. Tapi jiwa selalu remaja ya. Oh, harus dong. Ya, tadi kan kalau kata Kakak Eri berarti kan bisa disimpulin kalau perjalanan itu kan ketemu minat dan bakat yang klop itu kan ketika mencari tahu lewat orang-orang yang dikenali ya, nanya gitu ya. Kemudian ada nggak sih cara lain yang untuk mengenali minat dan bakat kita? Oke, kalau bicara cara lain sebenarnya gini Kakak Afra, banyak juga nih remaja-remaja, anak-anak muda yang akhirnya konsultasi ke sahabatku terus bertanya gitu, gimana nih saya nggak tahu minat dan bakat saya gitu kan, gimana caranya gitu. Sebenarnya ada pertama gini, bisa ambil cara yang mungkin
lebih banyak ke diri ya. Kita banyak melakukan introspeksi diri gitu. Kita mencoba merefleksikan diri. Sebenarnya kita bisa lihat flashback deh perjalanan hidup kita misalnya. Saya unggul di mana, terus saya di pelajaran apa saya menonjol, terus di nilai-nilainya, pelajaran apa saya menonjol, terus saya punya hobi apa, saya punya kesukaan apa, terus saya punya cita-cita apa. Nah, itu sebenarnya informasi-informasi yang perlu dikumpulkan kalau menurut saya, Kakak Afra. Kalau kita mau pakai cara yang rada butuh proses ya, gitu kan, untuk tahu minat dan bakat kita. Nanti dari situ sebenarnya kita bisa coba teliti ada pola apa sih di situ, gitu. Jadi kalau bahasa saya niteni ya, niteni. Jadi satu persatu kita lihat polanya apa. Ada nggak sih kesamaan pola di antara semuanya? Oh, kayak saya waktu itu saya menemukan bahwa oke, kesamaan polanya adalah saya suka interaksi sama orang. Saya suka bantu orang. Oke, saya cari deh akhirnya saat itu jurusan apa yang kalau minat bakat kan memang belum ngomongin jurusan ya Kakak Afra. Kita baru ngomongin tentang ketertarikannya di bidang apa sih kan kayak gitu. Nah, waktu itu saya mikir, saya tertarik dengan bantu orang, saya tertarik dengan ngedengerin orang, saya tertarik dengan interaksi sama orang, kira-kira apa nih bidang yang bisa memfasilitasi itu. Akhirnya barulah ketemu beberapa alternatif, salah satunya psikologi. Dan waktu itu saya memutuskan untuk ngambil psikologi, gitu. Itu cara yang pertama, yang memang butuh proses. Cara yang kedua, sebenarnya mungkin bisa juga dilakukan oleh sahabatku ya, teman-teman sahabatku, itu juga lewat asesmen, gitu. Jadi tinggal datang ke psikolog-psikolog terdekat. Kalau sekarang kan psikolog udah banyak ya Kakak Afra, nggak zaman saya dulu. Nggak tahu sih ya, mungkin kalau dulu juga banyak, cuman saya aja yang kurang gaul gitu ya. Kalau sekarang kan banyak nih, apalagi katanya di sahabatku banyak banget itu psikolog-psikolognya yang sedia memberikan layanan terbaik loh buat teman-teman gitu. Nah, jadi ya coba aja gitu, datangi psikolog, terus kemudian minta layanan yang namanya tes minat dan bakat. Nah, itu sebenarnya nanti dari situ juga dapat informasi tuh tentang gambaran minat dan bakat kita apa, gitu. Termasuk biasanya kalau layanan yang psikolog berikan, termasuk bisa saran rekomendasi kalau dia memang kelas 3 dikasih saran rekomendasi kira-kira jurusan apa yang mungkin ditekuni kayak gitu. Nah, itu akan mempermudah kita untuk menentukan atau ngambil keputusan gitu. Gitu sih Kakak Afra. Berarti tadi informasi diri, kemudian assessment ya, Kak. Ya. Sama tadi pengalaman Eri tanya apa lagi tanya orang gitu ya. Nah, betul itu juga. Kadang kita suka nggak fair soalnya Kakak Afra kalau disuruh introspeksi, selalu jawabannya gini, saya nggak pernah tahu kelebihan saya taunya kekurangan saya doang gitu ya. Jadi kita nggak fair sama diri kita. Nah, itu mungkin bisa dibalance dengan kita nanya sama orang. Saya pernah nanganin satu ajang ini pencarian bakat menyanyi di sebuah stasiun televisi Kakak Afra. Nah itu iya dong. Makanya saya suka menyanyi gitu. Walaupun saya tidak berbakat loh. Karena kan influence lingkungan kan, saya gaulnya sama penyanyi-penyanyi gitu loh maksudnya. Oke, nggak percaya kan? Ya udah nggak usah dipercaya, percaya sama Allah aja ya. Informasi baru itu Kak. Oke. Nah terus kemudian ada tuh salah satu ajang kontestan pencarian bakat menyanyi itu, dia sendiri nggak aware loh kalau dia bisa nyanyi gitu. Nah justru dia tahu ketika saudaranya ngedengerin suaranya gitu. Kamu tuh suaranya bagus loh kalau nyanyi gitu. Akhirnya diajaklah dia ikut tampil di mana. Dari situlah kemudian dia muncul kepercayaan diri. Oh saya bisa nyanyi gitu. Nah itu dia akhirnya disuruh untuk ikut ajang kompetisi bakat menyanyi itu gitu. Oke. Oh iya, Kakak Khalid kayaknya suka nyanyi katanya gitu ya. Ya mungkin lain Kenapa, kali Kakak Afra? IG ya. Ada yang nanya Kak, di mana itu ajang kontes nyanyinya katanya. Oh, di salah satu stasiun televisi kok. Nanti kalau saya sebut nanti dimarahin sama sahabatku ya. Kan kita nggak endorse kan. Kita nggak endorse. Pokoknya itu ajang menyanyi anak-anak sih. Dulu terkenal banget lah di Indonesia. Oke. Ya tadi menarik nih Kak, kalau tadi sebelumnya Kak Eri sempat bilang bahwa bisa jadi kita minat tapi itu bukan bakat kita. Betul. Ya gitu ya Kak ya. Nah kalau kebalikannya gimana Kak? Bagaimana? Halo? Halo? Kakak Afra, suaranya agak putus-putus deh Kakak Afra.
Yang lain Oh mendengar ya, suara Kakak coba. Afra putus-putus atau saya doang? Atau saya yang suara putus-putus? Eh, enggak sih, Oh, sekarang udah udah jelas udah apa normal, gimana? udah jelas, udah jelas. Oke, oke. Ya, jadi tadi kan menarik tuh Kak, kalau Mm-mm. ada kondisi di mana kita minat, tapi itu bukan bakat kita. Nah, kalau Mm-mm. kebalikannya, itu bakat kita, tapi kita nggak minat. Ada nggak sih kondisi kayak gitu, tuh sikapinya gimana? Jadi itu bakat kita nggak minat. Iya, itu bakat kita, tapi kita nggak minat misalnya gitu. Oh, Itu mungkin eh nggak ada kondisi kayak gitu. mungkin aja si Kakak Afra gitu ya. Jadi mungkin aja. Jadi misalnya gini, saya kalau orang pada bilang saya suka menggambar, suka melukis misalnya. Saya suka melukis gitu ya. Orang bilang gambar saya bagus, tapi saya nggak punya minat untuk mendalami itu gitu. Ya, jadi Mm-mm. nggak pengen minat untuk menekuni dan mendalami itu, ya mungkin aja gitu. Jadi walaupun kemudian orang pada bilang saya gambarnya bagus, tapi karena saya nggak punya minat untuk mendalami, ya itu nggak akan muncul Mm-mm. ke Kapra gitu. Jadi nggak akan tampil. Oke, Jadi memang oke. yang ideal adalah ketika bakat dan minat itu bertemu gitu ya, dan Mm. tampil dalam kehidupan kita gitu. Misalnya dalam pekerjaan lah misalnya. Kalau kita bekerja di sebuah pekerjaan yang itu dilandasi oleh minat dan bakat kita, saya yakin pasti kita akan mendapati situasi namanya 4E. Ya. Apa itu Mm-mm. 4E? Apa tuh? Yang Apa tuh? Apa tuh? oke. Oke, ini beneran ya, nggak acting ya, apa tuhnya ya? Iya beneran, Beneran ya? beneran, Oke, 4E. beneran, Yang beneran. pertama itu pertama tuh enjoy. Jadi kalau kita Enjoy. kita Oke. bekerja atau kita beraktivitas di lingkungan yang memang itu dilandasi oleh minat dan bakat kita, yang pertama kan kita akan merasa enjoy. Jadi kita menikmati aja gitu Mm. menjalaninya gitu. Nah, yang kedua adalah setelah enjoy ada apa namanya? Excellent. Oh, Excellent. sebelum excellent isi dulu deh, isi dulu, isi. Jadi kita akan merasa mudah. Easy. Jadi apapun yang Mm. kita lakukan, orang lain itu mungkin butuh effort untuk menyelesaikannya, tapi kemudian kalau kita mungkin karena kita ketemu situasi yang memang didasarkan minat dan bakat kita, akhirnya kita merasa easy aja gitu ngerjainnya, gampang Mm. aja. Orang lain butuh effort, saya gampang aja gitu. Terus yang berikutnya excellent. Nah, excellent itu Excellent. adalah kalau kita mungkin tadi nggak butuh usaha yang besar, tapi ternyata hasilnya tuh luar biasa gitu. Nah, orang-orang yang ketemu dengan situasi lingkungan kerja yang memang sesuai dengan minat dan bakatnya, dia akan cepat atau mudah memberikan hasil-hasil yang excellent. Nah, yang Mm. ketiga baru ke Yang terakhir, yang terakhir yang keempat baru earn. Earn itu artinya earn. menghasilkan. Menghasilkan itu bisa Waduh. sifatnya kepuasan, betul, kepuasan batin, Oke. bisa juga yang cuan lah gitu kan. Jadi Cuan. bisa macam-macam. Makanya kalau orang memang kerjanya didasarkan pada minat dan bakatnya, kalau 4 itu udah dapet, ya sebenarnya tinggal jalan aja gitu. Dan dia pasti akan Oke. optimal di situ. Orang menjadi tidak merasa nggak puas, merasa nggak cocok, Mm. karena mungkin ketemu dengan tempat yang nggak sejalan dengan 4E-nya dia. Oke, itu Kakak Fajri sudah Ini merangkum ya. ya ini jurus yang teman-teman boleh catat ya, untuk bisa kenali minat dan bakat teman-teman semua. Nah, ini menarik sih Kak. Maksudku ini jadi kayak hobi yang dibayar gitu kira-kira ya. Ya, Hobi yang akhirnya dibayar begitu. gitu. Betul, betul, betul. Gitu Kakak Afra. Ya, terus ini nanti kita coba buka juga ya, kakak-kakak, para sobat sahabatku yang sudah hadir, boleh banget untuk menuliskan pertanyaan di kolom Mm-mm. live chat-nya. Kita akan tanya jawab sama Kak Eri supaya keingintahuan teman-teman bisa terjawab. Nah, terakhir nih Kak, sebelum aku lempar ke teman-teman, Mm-mm. apa namanya, sebenarnya ada nggak sih batasan usia yang ideal di Mm-mm. mana kita seharusnya sudah tahu minat dan bakat kita? Jadi sebenarnya kalau saya mau coba lihat gini, kalau mau pakai teori perkembangan karir ya Kakak Afra. Jadi Hmm. kalau ditanya kapan sih sebenarnya minat dan bakat itu mulai tumbuh gitu ya. Sebenarnya dari kita Hmm. kecil sih itu mulai berkembang kan. Cuman kan biasanya kalau di bawah 14 tahun itu masih tahap-tahap eksplorasi lah. Masih tahap-tahap dia cari tahu, nyoba ini, nyoba itu gitu kan. Nah, memang ada baiknya kalau masih umurnya di bawah 14 tahun, jangan cuma diem aja di rumah kalau menurut saya.
coba banyak hal, eksplorasi, lakukan gitu. Jadi kita jadi tahu apa yang saya bisa, apa yang saya nggak bisa, apa yang saya mampu, apa yang saya nggak mampu, apa yang saya suka dan apa yang saya tidak suka. Jadi nanti ketika umur 15 tahun dia udah bisa bilang, oh, Pah, Mah, aku sukanya ini loh, aku nggak sukanya ini, misalnya gitu. Aku tertariknya ini, aku nggak tertariknya ini, gitu. Harusnya begitu ya. Nah, nanti 15 tahun ke atas, nah, itu udah mulai bisa mengukur apakah yang dia suka didukung dengan kemampuan, gitu. Apakah yang dia tertarik itu juga didukung oleh kemampuan dia untuk bisa melakukan itu, gitu. Dia akan menimbang itu. Nah, nanti in the end di umur 15 atau 16 tahun itu ketika mungkin kelas 3, kelas 2, kelas 3 SMA, dia udah mulai punya ketetapan. Oke, saya mau menekuni bidang apa yang menurut saya didukung oleh minat dan bakat saya gitu. Ya, jadi memang sejalan sebenarnya kalau menurut saya dengan perkembangan karir gitu loh, Kakak Afra. Jadi kalau ditanya tadi, idealnya di usia berapa sih kita sudah tahu minat dan bakat saya udah tahu mau kemana, gitulah istilah katanya gampangnya ya. Ya di usia 15, 16, 17 itu harusnya kita udah punya gambaran mau kemana, gitu. Memang PR-nya adalah Kakak Afra gini, di pendidikan kita itu nggak disiapin, ya nggak? Nah, betul Jadi tuh. ketika SMP, Iya, kita udah suruh milih aja, IPA atau IPS. Sementara untuk kita ditanyain, kamu sukanya apa aja belum bisa jawab gitu. Kamu minatnya apa belum bisa jawab. Tapi SMA udah suruh milih IPA IPS. Udah gitu kalau salah masuk jurusan, tersiksa lah dia selama masuk jurusan. Makin nggak ngerti dia apa yang dia suka. Nah, itu saya banyak dapat klien. Enggak dong, itu klien saya curhat gitu. Oke. Oke. Gitu deh Kakak Afra. Ya, ini bener ya Kak, aku juga ngerasain sih bahwa sekolah itu kurang ya memfasilitasi kita untuk mengenali ya bakat dan minat kita. Tapi sih makin kesini kayaknya sih makin cukup sering ya ada sekolah-sekolah yang mengadakan tes minat bakat buat siswanya gitu. Iya. Cara juga ya bisa memberi arah. Tapi sebenarnya kan Kakak Afra gini loh, tes minat bakat itu sebenarnya hanya alat untuk potret ya, alat untuk memprotret kita. Ibaratnya gini lah, kita mau difoto nih. Nah, si tes minat bakat itu kan ibaratnya kameranya gitu. Tapi kan sangat bergantung pada kondisi kitanya juga toh gitu kan. Maksudnya gini, kalau kita sendiri aja kurang eksplorasi, kita sendiri aja kurang exposure gitu dengan kegiatan-kegiatan yang ada, bagaimana kita bisa tahu apa yang kita suka, apa yang kita nggak suka kan? Bagaimana kita bisa menentukan apa yang memang kita minat atau kita nggak minat gitu. Nah, itu yang kadang-kadang jadi PR juga, Kakak Afra. Makanya memang kadang nggak berhenti ya, cuma di tes minat bakat kalau menurut saya. Kadang-kadang butuh juga akhirnya konsultasi untuk lebih lanjut, untuk menggali lebih dalam gitu. Tapi sebenarnya menurut saya itu adalah jalan terakhir. Harusnya ketika sebelumnya, nah saya lebih mendukung bahwa proses itu ditemukan sendiri gitu loh. Jadi dia yang merasakan, dia yang bisa menentukan saya sukanya apa, saya maunya gimana, saya punya cita-cita apa, saya punya hobi apa, dan itu didukung oleh apa. Nah, idealnya begitu sih Kakak Afra sih sebenarnya. Gitu. Tuh, dengerin teman-teman ya. Jadi meskipun ada tes minat bakat, tetap yang utama adalah diri kita sendiri. Pemahaman diri, betul. Iya, mandiri, pengenalan diri dulu. Oke, kita lanjut nih Kak ke pertanyaan sobat-sobatku yang udah pada join di SMS ini. Dengan ini, salah jurusan. Ini banyak banget loh Kak, aku temuin juga adik tingkatku, teman-temanku mengalami hal ini. Gimana nih Kak, saran-sarannya buat teman-teman yang ngerasa, kalau aku salah jurusan terus gimana ya Kak, gitu. Terus menghadapinya dengan kondisi sudah ada berkuliah di jurusan itu, gimana? Pertama sih gini, kalau memang kita udah kadung ya, bahasanya udah kadung masuk ke jurusan tertentu yang ternyata pas kita jalani, loh kok bukan gue banget gitu Kak. Kok ini ternyata nggak sesuai dengan harapan saya, misalnya, ini kok nggak sesuai dengan kemampuan yang saya punya, atau ini nggak sesuai dengan minat saya gitu. Dan kita udah kadung di situ, kalau menurut saya, ya kita balik lagi ke diri kita dulu gitu. Yang mau kita cari apa sebenarnya gitu. Kalau misalnya mau kita cari adalah, oke, saya pengen tetap pengen kuliah di jurusan yang saya pengenin misalnya gitu. Kalau yang memang kita pengen cari itu, nah balik lagi ke realitanya.
balikin lagi ya, ketarikin lagi ke realitanya. Apakah yang idealisme yang kita mau tadi, pengen kuliah di jurusan yang memang kita mau, itu realitanya mendukung atau tidak untuk itu? Kalau mendukung ya monggo aja silakan pindah jurusan. Tapi yang penting tahu ya konsekuensinya. Kalau pindah jurusan berarti kan rugi waktu gitu kan. Rugi biaya juga gitu kan, rugi energi juga kan gitu. Nah, gitu. Kalau memang ternyata yang kita mau sebenarnya itu bisa kita wujudkan nanti setelah kita lulus kuliah misalnya nih saya pengen jadi fotografer, tapi saya malah kuliahnya di psikologi gitu kan. Saya mungkin bisa ngikut kuliah psikologi sih, tapi saya nggak terlalu suka banget gitu. Saya sukanya moto-moto lah gitu. Misalnya ya, ini contoh. Nah, harusnya saya ngambil jurusan fotografi harusnya tadinya gitu, tapi saya udah masuk di psikologi. Nah, kalau memang targetan kita adalah, oh saya pengen ke fotografi, kita tanya lagi kalau bisa nggak itu kita raih after kita lulus kuliah, atau mungkin bisa jadikan sampingan kita gitu. Kalau kita bisa sampingan, maksudnya sambilan kita, berarti ada baiknya kita selesaikan juga psikologinya sesuai dengan apa yang kita ambil di awal, sambil jalan kita membekali dengan skill fotografi tadi. Kan jadi lebih baik tuh nanti jadi seorang psikolog yang bisa fotografi gitu kan. Sama kayak saya seorang psikolog yang bisa menyanyi misalnya gitu kan. Gak usah percaya ya. Jadi yang bisa terakhir. memilih ya, Iya benar. lagu apa, Betul. gitu ya. Betul. Jadi intinya tenang aja. Nah, cuman kan gini, Kak Afra, maksudnya ini kan harusnya bisa diantisipasi ya dari awal. Daripada kita salah langkah, maka harusnya sedini mungkin kita harus sadar, harus aware dengan minat dan bakat kita. Gitu, supaya tidak jadi salah langkah gitu loh. Kalau salah langkah kan akhirnya tadi itu kita merasa nggak enjoy di sana, terus kemudian mungkin kalau maupun kita harus pindah berarti rugi energi, rugi biaya, rugi tenaga dan sebagainya. Gitu Kak Afra. Oke, ya bener banget ya. Bahkan lebih baik kalau misalnya ada antisipasi sebelum kita salah langkah. Nah ini kondisinya nih Kak, tadi Kakak Khalid bilang nih kalau misalnya ada yang maba curhat baru masuk di jurusan itu, terus dia udah ngerasa salah jurusan duluan gitu. Ini terlalu dini nggak sih untuk mengakui? Bisa jadi. Jadi memang kadang-kadang gini sih, kita harus bisa bedakan ya antara apakah benar-benar kita salah jurusan, kitanya nggak gigih gitu loh, Kak Afra. Kadang-kadang anak zaman sekarang itu kan suka terlalu mudah menarik kesimpulan ya. Anak zaman dulu mungkin juga kali ya, tapi dulu nggak outspoken aja gitu. Nah, jadi akhirnya mudah mengambil kesimpulan. Aduh, saya nggak nyaman. Cuma gara-gara misalnya ketemu dosen yang killer gitu. Kan bukan berarti kemudian dosen yang killer itu menyebabkan kemudian ini bukan minat dan bakat saya gitu kan. Jadi kita harus jujur juga sama diri kita gitu. Jadi ya nggak mungkin lah kita bisa simpulkan orang baru awal masuk kita udah bilang salah jurusan loh, belum menjalanin perkuliahannya gitu. Jadi tetap kalau menurut saya jalanin dulu kan ya, tadi prinsip minat dan bakat itu kan harus banyak exposure ya, harus banyak pengalaman gitu. Jadi kita bisa benar-benar menetapkan bahwa ini minat saya, ini yang sesuai yang memang saya mau gitu. Nah, baru kita bisa simpulkan. Kalau kita belum nyobain terus kita bilang oh ini bukan bakat saya, ya gimana gitu, berdasarkan apa gitu. Jadi kalau orang tua ada yang ngeluh bilang anaknya baru masuk kuliah terus bilangnya ini bukan jurusan yang saya mau, cek dulu gitu, peristiwa apa yang terjadi di kampus. Jangan-jangan harus dimarahin sama dosennya kan? Gitu. Bisa jadi ya, karena ya sih, faktor lingkungan ketika kuliah, misalnya awalnya suka, tapi pas masuk di kampus ternyata temennya nggak, misalnya gitu, ngerasa dosennya nggak asyik, akhirnya pakai klaim ini salah jurusan gitu kan. Iya. Itu harus bisa dibedakan sih sebenarnya. Gitu. Nah, tadi ngomong-ngomong soal ini nih, tadi karena Kak Eri menyinggung soal fotografi, ada Kakak Faiz tanya, bagusan otodidak atau kuliah tentang fotografi atau editing? Gini Kakak Faiz, kalau memang dia punya bakat di fotografi, ya, ketika dia kuliah, maka nanti hasilnya akan jauh lebih baik dengan mereka yang tidak punya bakat di fotografi ketika kuliah, gitu. Ya, artinya apa? Kalaupun dia tidak kuliah, tapi dia belajar secara otodidak karena dia punya bakat di situ, maka tetap akan, ya tadi excellent tadi yang saya bilang. Jadi dia akan tetap akan excellent. Kenapa? Karena bakatnya ketemu, gitu. Ya, jadi kalau ditanya
bagusan, ya intinya gini, kuliah yang memperbagus, makin bagus lah gitu ya. Orang otodidak aja dia udah bisa excellent, apalagi ditambah dengan kuliah lah, intinya gitu. Ya, jadi kan itu jadi bahan kamilan keputusan kita ya. Saya pengen mendalami ini sebagai sebuah profesi yang memang didasari oleh background saya, or just sebagai sampingan yang memang pakai apa namanya pengalaman otodidak saya misalnya kayak gitu. Gitu. Oke. Nah, tadi jadi udah terjawab ya, Kakak Faiz ya. Nah, ini masih nyambung nih, Kak. Ternyata masih ada yang nanya. Kalau misalnya udah lulus, udah selesai kuliahnya, udah lulus, terus masih ngerasa nih sampai udah selesai wisuda misalnya gitu ya, masih ngerasa salah jurusan gitu, udah selesai kuliah. Nah, gitu apa yang harus dilakukan gitu? Kalau menurut saya, tetap digali apa yang jadi minat, apa yang jadi bakat gitu. Penelusuran minat bakat itu nggak berhenti kalau menurut saya. Kalau belum ketemu ya nggak berhenti kalau menurut saya gitu ya. Jadi tetap kita cari. Kalau memang kita merasa belum menemukan, kita cari gitu sampai benar-benar kita menemukan. Supaya apa? Supaya lebih enjoy, tadi itu ya lebih easy dalam menyelesaikan apa yang kita memang hadapi gitu. Nggak ada masalah gitu. Kalau kita udah selesai kuliah pun masih punya kesempatan kok kita untuk mencari itu gitu. Dan mungkin memang tidak difasilitasi lewat kuliah tapi lewat kursus atau lewat saya punya temen ya, dia justru atau gini lah, jangan temen lah, saya ada yang tahu ini nggak apa namanya calontong. Calontong itu kan jurusan ITS loh, teknik loh dia, ya nggak? Tapi justru bakatnya itu ketemu after dia kuliah gitu. Maksudnya akhirnya dia memutuskan oke, saya lebih baik bergerak di entertainment misalnya gitu. Mungkin saja gitu ada orang-orang yang seperti itu. Jadi akhirnya perkuliahan dia, cuman dari selama dia kuliah mungkin dia udah bisa nitenin gitu. Oh, selama kuliah tuh saya suka banget ngejok, dan ngejok saya tuh diapresiasi sama orang misalnya gitu. Tapi kuliah tetap selesai, tapi yang diambil nanti bukan profesi yang based on kuliahnya, tapi justru malah ya tadi itu passionnya dia di mana itu tadi gitu. Jadi nggak ada masalah kalau menurut saya gitu. Tapi semakin dini kita ketemu, tentu pasti akan lebih nyaman ke depannya kan gitu. Semakin cepat menemukan titik terbaik gitu ya, Kak ya. Iya, betul. Nah, ini ada juga pertanyaan dari Ibu Habibie Srice. Beliau nanya tentang kalau untuk mengetahui bakat ABK gimana, Kak, terutama anak yang autisme nonverbal. Oke. Ada saran nggak, Kak? Gini, kalau saya sangat percaya tetap yang namanya bakat itu setiap orang udah Allah kasih gitu ya. Pasti Allah udah kasih itu gitu. Even dia ABK kalau menurut saya gitu. Cuma sekarang persoalannya sejauh mana stimulasi yang diberikan kan gitu. Sejauh mana ruang yang diberikan untuk dia melakukan eksplorasi. Saya beberapa punya klien Kakak Afra, dia autismenya nonverbal gitu, terus tapi ternyata dia bakatnya di menggambar. Dan kalau saya lihat hasil karyanya outstanding gitu, excellent yang tadi saya bilang itu. Nah, itu memang bakatnya. Ya udah fokus aja pengembangan itu gitu. Ya, jadi cuman kadang-kadang orang tua gini, kalau melihat anaknya ABK akhirnya lebih banyak ngekipnya gitu loh, Kakak Afra. Jadi kurang eksplorasi. Padahal sebenarnya justru ketika dia ABK, kita fokusnya pada pengembangan apa yang menjadi kelebihannya dia kan. Dan saya yakin pasti ada. Betul. Kan nggak mungkin Allah ciptain kita nggak punya modal sama sekali gitu kan. Nah, jadi saya yakin. Cuman masalahnya sekarang orang tuanya mau sabar nggak untuk terus mengeksplor itu gitu. Gitu Kakak Afra. Itu pertanyaan bagus banget kok. Semakin dieksplor, semakin diasah, nanti makin terlihat ya Kak mana betul. Nah, ini menarik nih, ada teman-teman yang bilang minat saya di game. Oke. Itu bukan bakat gitu ya. Nah, boleh nggak kalau kita punya minat atau bakat di game itu gimana Kak menurut Kakak Eri ke depannya? Gini, kalau menurut saya sih nggak ada masalah ya. Makanya saya sih juga kalau ngomong ke orang tua gitu misalnya, aduh Pak gimana ya anak saya kok main mulu gitu. Sekarang coba gitu, dilihat apa jangan-jangan memang bakatnya ada di game itu gitu kan. Nah, terus tahu dari mana bahwa bakatnya di game? Ya pertama kita coba
kasih eksplorasi lebih jauh tentang kemampuan gamenya misalnya. Kita ikutin misalnya ajang kompetisi, terus kita mungkin bisa eksplorasi lebih jauh tentang bagaimana create gamenya, dia tertarik atau enggak. Kayak gitu misalnya. Terus pencapaiannya gimana. Jadi kita memang harus banyak-banyak observasi sih Kakak Afra gitu. Nggak menutup kemungkinan ternyata misalnya anak kita memang bakatnya di game gitu. Intinya gini, kalau bakat itu kan sifat produktif ya Kakak Afra ya. Tadi ada juga yang nanya tuh Kakak Mitra kalau nggak salah. Ada yang bakatnya tidur. Nah, kalau tidur produktif nggak? Nggak produktif gitu. Game produktif nggak? Ya kalau memang gamenya itu nanti menghasilkan, berarti itu bakat. Tapi kalau gamenya nggak menghasilkan, ya berarti bukan bakat. Ya itu memang cuman Jadi tertarik hobi aja. harus dapat ya. Betul. Point earn-nya harus Betul. Ya. Gitu deh. Jadi minat bakat itu takdir, pemberian atau dipelajari Kak, kata Bunda Indah. Bakat itu kalau menurut saya bagian dari given ya. Jadi artinya memang pemberian. Ya. Nah, pemberian itu nggak akan muncul kalau nggak ada stimulasi dari lingkungan. Jadi kalau nggak ada ruang yang diberikan untuk dia bakat itu bisa tumbuh, kalau nggak ada ruang yang bisa, nggak ada proses latihan yang diberikan supaya bakat itu kelihatan, nggak akan pernah kelihatan. Yang kayak tadi saya contoh tadi Kakak Pra, jadi yang salah satu kontestan si ajang pencarian bakat menyanyi tadi, si anak itu dia tadinya nggak pernah tahu bahwa dia punya bakat menyanyi gitu. Justru orang yang ngasih tahu bahwa kamu suaranya bagus loh gitu. Saya dia ikut ajang menyanyi, ternyata earn, ya dia dapat penghargaan, dia juara gitu. Oh ternyata memang bakatnya di situ gitu. Jadi kalau ditanya apakah itu pemberian, karunia, atau sesuatu yang dipelajari, kalau menurut saya porsi terbesarnya adalah given, pemberian. Tapi tetap itu nggak akan muncul kalau tidak ada proses stimulasi dari lingkungan. Gitu. Jadi harus nature and nurture itu bergabung gitu betul. ya. Setuju. Gitu. Nah, kata Kakak Khodi Tiara nih, gimana sih Kak kalau ada orang yang punya banyak minat? Kan biasanya jadi nggak fokus gitu ya, atau jadi mau eksplor semua hal gitu. Kalau nah, itu gimana baiknya? Kalau dia usianya masih di bawah 14 tahun, kalau menurut saya nggak apa-apa. Dia eksplor aja dulu semuanya. Nanti jadi dia akan tahu mana yang saya suka, mana yang saya merasa unggul gitu. Ya, tapi kalau misalnya udah besar, udah seusia Kakak Afra gitu. Kalau saya kan masih muda ya Kakak Afra ya. Nah, nah harusnya sih udah mulai fokus gitu ya. Kalau udah kebanyakan mau ya repot, nanti waktunya habis gitu. Jadi kalau memang di usia-usia yang sudah tua tapi masih banyak minat, ya coba, nggak apa-apa minatnya boleh dicoba-coba, tapi tetap harusnya udah punya fokus kemana. Karena perkembangan karirnya di usia-usia di atas 16-17 itu harus sudah mengarah kepada karir yang udah lebih mengkerucut gitu, yang udah lebih realistis gitu. Ya. Gitu. Jadi kalau udah di atas 17 tahun, bahkan masuk di 20, bukan saat coba-coba lagi gitu ya Kak kira-kira. Iya, benar. Oke, ini ada juga dari Kakak Raze Syarid. Kalau ortunya pengen jadi dokter, tapi bakatnya di IT, gimana Kak? Dilema gitu ya? Iya. Nah ini juga sering banyak ketemu sih saya di lapangan gitu, Kakak Afra, antara keinginan orang tua dengan anak tuh berbeda gitu ya. Nah kalau ada orang tua yang hadir di sini, saya mau kasih tahu bahwa please, anak kita itu bukan kita loh, bukan proyeksi kita gitu. Jadi kalau kita mau jadi dokter dulu nggak kesampaian, jangan diproyeksiin ke anak kita supaya jadi dokter gitu ya. Itu dulu yang pertama harus dipahami kalau ada orang tua yang hadir di sini. Tapi kalau buat kita sebagai si anak yang diposisikan itu, bahwa orang tua saya misalnya pengen saya jadi dokter, sementara sayanya pengennya jadi IT, saya merasa punya bakat di IT, mungkin ada baiknya kita ngomong sama orang tua kita gitu. Saya sukanya apa, terus kenapa saya suka ini, terus saya punya planning apa gitu. Saya yakin sih kalau orang tua mungkin kalau dikasih argumentasi, dikasih penjelasan, bahkan kalau dia udah tahu kita punya roadmap apa sih? Udah punya planning karir ke depannya mau bagaimana, makin jelas itu kayaknya orang tua juga mungkin akan lama-lama juga mikir juga ya. Oh, nih anak bukan sembarangan pengen gitu, tapi memang udah punya planning ke depan seperti apa gitu. Jadi memang banyak eksplorasi. Kalau perlu misalnya memang kita nggak berhasil juga, kalau menurut saya coba deh cari tenaga ahli untuk meyakinkan orang tua kita.
gitu. Jadi datangin aja psikolog, minta papa mamanya, ayo mah papa kita konsultasi ke psikolog yuk, bagusnya gimana nih untuk ke depan saya gitu. Menurut saya itu akan lebih mungkin bisa meyakinkan orang tua ya. Kadang-kadang kan kalau anak yang ngasih tahu, orang tua mikirnya ah kamu masih kecil gitu. Tapi kalau yang psikolog yang ngasih tahu kan mungkin oh yang ngasih tahu ahli. Gitu ya, kakak-kakak yang mungkin di posisi yang seperti itu. Ya, jadi kalau kita berhadapan sama orang tua, sebisa mungkin kita punya argumentasi yang kuat gitu ya, Kak ya, sehingga Betul, orang tua kita tergoyahkan hatinya. betul, betul. Gitu. Tapi ini agak ini Tapi, juga sih, Kak. tapi Gimana, gini, gimana? Kakak Afra, dulu kalau ngomong soal itu ya, pengalaman saya pribadi juga gitu loh. Jadi bapak saya tuh juga sama, Hmm. punya keinginan tuh saya ngambilnya kedokteran dulu gitu. Karena menurut bapak saya unggul eksaknya. Betul sih, Ya. memang saya unggul secara nilai ya. Tapi saya nggak menikmati gitu. Saya lebih tertarik justru ke yang berhubungan dengan orang, ngedengerin orang gitu kan. Kalau dokter kan lebih ke apa ya, ke apa kuratifnya ya untuk pengobatan dan sebagainya, dan saya nggak tertarik itu gitu. Emang dulu sempat agak lama dan sampai akhirnya saya gini, sampai diakhiri bahwa akhirnya orang tua saya bilang gini, "Ya udah terserah kamu, tapi kalau nanti apa." Karena dulu kan zaman saya kan zaman SPMB ya, zamannya SPMB, Ya. Kakak Afra. Kalau nanti kamu nggak lulus atau nggak ini ya udah tanggung jawab sendiri gitu. Jawab. Kalau ada apa-apa tanggung jawab sendiri gitu. Akhirnya Jadi itu kita memacu juga saya untuk meyakinkan. Akhirnya saya belajar gitu. Dan alhamdulillah saya diterima. Nah, disitulah momen kemudian, waktu itu zaman saya dulu, kalau kan saya psikologi UI dan itu diundang kan semua orang tua yang lulus itu diundang ke kampus terus untuk dikasih penjelasan gitu. Disitulah akhirnya orang tua saya baru nyadar bahwa oh psikologi itu ini toh. Oh prospeknya begini toh. Baru nyadar dan akhirnya baru support saya gitu. Memang butuh proses sih, sabar aja. Gitu. Jadi harus berjuang ya, Kak ya, sampai Iya, titik di mana betul. hati orang tua kita tergugah gitu ya. Ya, yang penting kita Terakhir punya nih, Kak, arisan yang kalau kuat. Oke. Oke, terakhir nih Kak. Terakhir ya, teman-teman semua karena sudah mendekati waktunya. Kalau Oke. misalnya bakatnya nyanyi, ambil jurusan apa Kak pas SMA? Kalau bakatnya nyanyi, ngambil jurusan apa? Terserah, Kayaknya mau enggak IPA ya Kak, atau kalau mau jurusan IPS. emang enggak. Nggak ngaruh ya, kayaknya kalau nyanyi ya. Mau IPA Iya. atau mau IPS Lebih juga kepada boleh. ini, latihan ya Kak, kalau Latihan, nyanyi ya Kak. benar, latihan gitu. Kalau jurusannya mungkin nggak terlalu relevan ya, mau IPA IPS juga nggak ada masalah. Saya punya temen kok yang sekarang jadi artis penyanyi gitu, tapi dia jurusan IPA dulu gitu, nggak Iya. ngaruh. Ada juga yang jurusannya IPS, tapi jadi penyanyi juga gitu. Jadi ya udah tenang aja gitu. Iya. Banyak juga yang artis dia dokter, udah lulus dokter tapi kemudian jadi penyanyi gitu ya. Nah, itu ada juga kan akhirnya. Tapi kan tetap jadi dokter juga ya. Gitu. Iya. Ya, jadi banyak jalan jadinya terbuka. Iya, Gitu. oke. Nah, Kakak Eri, itu kira-kira Kak, bincang kita malam hari ini ada banyak banget Oke. nih harta karun yang kan. Jadi Kakak Eri ada statement akhir sebelum diakhirkan, Kakak? Oke, intinya gini teman-teman semua yang hadir di sini, buat kita yang masih belum tahu atau belum menemukan minat bakat kita tuh apa, please jangan ragu untuk terus mengeksplorasi gitu ya, untuk mencoba segala sesuatu, jangan ragu untuk mencoba. Kita nggak pernah tahu rasanya pete, kita nggak pernah tahu rasanya jengkol kalau kita belum pernah nyobain, dan kita nggak bisa nentuin pilihan mana yang lebih baik dimakan, apa yang lebih enak buat kita, pete atau jengkol, kalau kita nggak pernah nyobain. Oh alah. Jadi, untuk urusan minat dan bakat, please banyak eksplorasi, banyak nyoba. Jadi kita bisa bilang bahwa saya nggak suka ini, saya suka ini. Kenapa saya suka ini? Karena saya punya kemampuan di sini, kayak gitu. Ya, nah mumpung masih ada waktu, silakan mencoba, gitu. Jangan berhenti. Baru kemudian kalau kita sudah banyak mencoba dan kita sudah tahu, baru kita bisa memutuskan, oke, apa yang menjadi minat dan apa yang menjadi bakat aku. Jadi nggak mudah untuk terlalu cepat menyimpulkan, atau justru terpaku di situ aja, nggak ketemu-ketemu, gitu, Kakak Afra. Oke, Kakak Afra, mungkin itu sedikit Ya, yang terima bisa kasih saya ya, sampaikan. Ya, Oke. makasih banyak. Ya, sampai ketemu Sama-sama. lagi. Oke, Yang besok saya mohon mau- pamit. Ya, oke. Oke. Yang besok mau lihat Kak Eri, boleh lihat Kak Eri lagi di mana, Kak? Di acara Weekend Talk jam 1 siang. Iya. Boleh cek di Instagram saya, eri.vidianto, gitu ya. Itu ada informasinya lebih lanjut.
Ya, Sekalian oke. follow ya. Terima kasih Kakak. Ya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Kak Eri sudah selesai ya dari sesi SMS kita malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua. Ada Kakak Faiz, ada Kakak Khotimah, Kakak Yuyun, Kakak Monmon, ada Kakak Raja Syarid, ada Kakak Mitra, Kakak FZ, ada Kakak siapa lagi? Shmaganas, ada Kakak Yuyun, Kakak Khalid, Kakak Fajri, semua yang nggak bisa saya sebut satu-satu ya. Mudah-mudahan semakin semangat untuk mencari minat dan bakatnya, sehingga kita bisa ya menemukan potensi terbaik kita. Nah, saya ulangi kembali, ada empat hal penting nih yang perlu kita jadikan rujukan dalam menilai atau kenali minat bakat kita. Yang pertama adalah enjoy, ya. Kita menikmati itu, menyenangi itu. Kedua ada easy, ya. Artinya ketika kita melakukan itu terasa mudah, effortless gitu ya. Yang ketiga excellent, ya. Dengan usaha yang tidak terlalu besar tapi hasilnya bagus. Biasanya itu bagian dari minat atau bakat kita. Dan yang terakhir earn, ya. Dia menghasilkan baik itu secara kepuasan atau juga bisa jadi sumber penghasilan kita. Ya, itu ya sesi kita hari ini. Semoga teman-teman semua tidak berhenti kenali minat dan bakatnya sampai menemukan potensi terbaiknya. Saya Afifah dari sahabatku. Kita akhirkan SMS malam hari ini. Semoga kita jumpa di lain kesempatan.